Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini akan kita bahas Bapak Ibu ya untuk bukti fisik ya, bukti dukung pengelolaan kinerja untuk guru di PMM. Ya, sebagaimana yang sudah Bapak Ibu nanti rencanakan di RHK, rencana hasil kerja yang 18 jenis kegiatan. Nah, bukti fisiknya apa saja, kemudian bagaimana menguploadnya. Nah, nanti kita coba untuk dibahas ya Bapak Ibu. Silahkan nanti disimak ya Bapak Ibu videonya. Nah, sebelum kita bahas bagaimana cara nanti mengupload, kemudian bukti fisiknya apa saja dari masing-masing jenis, dari 18 jenis itu, izin admin untuk menampilkan beberapa komentar terkait dengan konten sebelumnya Bapak Ibu. Izin bertanya, apakah sertifikat yang disediakan harus sesuai dengan tahun perencanaan? Padahal misalkan saya masih ada beberapa sertifikat yang belum masuk SKP di tahun 2023. Mohon pencerahannya Bapak. Oke, itu komentar yang pertama. Kemudian yang kedua, jika poin dalam satu semester lebih dari 32, ya, sekali lagi, jika poin dalam satu semester lebih dari 32 poin, apakah akan diakumulasi ke semester berikutnya? Dan apa pengaruhnya terhadap penilaian kinerja guru tersebut? Mohon pencerahannya. Oke. Lalu ada juga komentar yang lain, ini saya dapat dari WA yang sebelah kanan ini. Mohon pencerahan terkait RHK di pengelolaan kinerja terintegrasi PMM. Salah satunya menjadi peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Bukti dukungnya berupa sertifikat. Nah, pertanyaannya siapa yang mengeluarkan sertifikatnya? Atau menjadi peserta coaching atau monitoring pengembangan kompetensi. Siapa yang mengeluarkan sertifikatnya? Begitu kira-kira beberapa komentar yang admin tampilkan ya kaitannya dengan paparan kita kali ini. Oke, Bapak Ibu. Kita bicara tentang bukti dukung ya, Bapak Ibu. Bukti dukung untuk guru. Guru nanti akan diminta mengunggah dokumen sebagai bentuk bukti dukung dalam pengelolaan kinerja. Nah, bukti tersebut merupakan dokumentasi yang dikumpulkan sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan kinerja. Nah, jenis dokumen yang diunggah pada pengelolaan kinerja ini ada 3 Bapak Ibu. Ya, ini untuk guru ya. Jadi pengelolaan kinerja, jenis dokumen yang diunggah pada pengelolaan kinerja mencakup pertama dokumen RPP atau modul ajar, lalu bukti dukung pengembangan kompetensi, dan yang ketiga adalah bukti dukung tugas tambahan. Ya. Jadi ada 3. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama untuk dokumen RPP atau modul ajar ya Bapak Ibu. Nah, nanti guru diminta mengunggah dokumen modul ajar atau RPP ya pada tahap pengumpulan dokumen persiapan guru. Dapat mengunggah dokumen RPP modul ajar yang akan digunakan selama observasi kelas oleh kepala sekolah. Format yang dapat diunggah adalah PDF ya, dengan batasan ukuran maksimal 10 MB. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, dokumen ini dirancang untuk memberikan panduan kepada guru dalam melaksanakan persiapan pembelajaran, informasi lebih lanjut tentang cara penyusunan RPP atau modul ajar ya gitu ya. Nah, jadi formatnya PDF, kemudian maksimal batasan ukurannya itu 10 MB ya Bapak Ibu. Nah, perlu diketahui, guru dapat mengunggah dokumen RPP atau modul ajar yang akan digunakan selama observasi kelas oleh kepala sekolah. Ya Bapak Ibu. Jadi mengunggah dokumen atau RPP yang akan digunakan selama observasi kelas oleh kepala sekolah. Jadi ada keterlibatan kepala sekolah nanti pada saat PBM ya, proses belajar mengajar, dan itulah nanti yang akan diunggah RPP atau modul ajarnya Bapak Ibu. Itu untuk RPP ya. Kemudian untuk bukti dukung pengembangan kompetensi. Nah, bukti dukung pengembangan kompetensi
Ini perlu diketahui Bapak Ibu, sertifikat yang dapat digunakan guru sebagai bukti dukung pada pengelolaan kinerja adalah sertifikat yang didapatkan dan dihasilkan selama periode 6 bulan yang sama pada saat pelaksanaan kinerja berlangsung. Ya, sebagai contoh misalnya Bapak Ibu nih, bukti dukung yang dikumpulkan pada pengelolaan kinerja periode Januari sampai Juni 2024 adalah sertifikat yang didapatkan dari hasil perencanaan atau SKP, ya, sasaran kinerja pegawai, dan pelaksanaan kinerja pada periode yang sama, yaitu Januari sampai bulan Juni 2024. Berarti di luar itu nggak bisa masuk Bapak Ibu. Ya, ini mohon dipahami. Jadi untuk daya dukung pengembangan kompetensi itu Bapak Ibu, ya, itu adalah periode, dalam satu periode maksudnya, ya. Misalnya contoh di sini dari bulan Juni sampai ke bulan, maaf, dari bulan Januari sampai Juni. Nanti untuk yang periode yang berikutnya di bulan Juli sampai Desember. Nah gitu Bapak Ibu, jadi hanya di dalam periode itu gitu ya Bapak Ibu. Di luar itu ini kalau melihat pernyataan ini nggak bisa masuk. Nah, ini tertuang di dalam peraturan Dirjen GTK ya nomor 7607 itu. Formatnya apa? PDF ya, sama. Kemudian maksimal untuk ukurannya itu 10 MB ya, megabytes. Baik. Itu untuk bukti dukung penkompetensi ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, bukti dukung tugas tambahan. Nah, bukti dukung tugas tambahan juga sama. Ini juga dalam bentuk PDF ya. Jadi guru nanti diminta mengunggah bukti dukung tambahan, diunggah dalam PDF ya, ukurannya sama 10 MB. Nah, bukti dukung yang diunggah adalah surat kerja atau surat tugas beserta dengan surat laporan tugas pelaksanaan yang diberikan oleh atasan untuk melaksanakan tugas tambahan. Itu Bapak Ibu. Misalnya tugas tambahan di sini kan banyak ya tugas tambahan, misalnya diberikan tugas untuk menjadi instruktur misalnya ya, menjadi koordinator di dalam kegiatan-kegiatan. Nah, itu surat kerja, surat tugas itu surat kerja. Termasuk surat laporan tugas pelaksanaannya. Ya, misalnya menjadi pembimbing ya, menjadi pendamping siswa pada saat ikut lomba, macam-macam lah tugas tambahan itu. Itu ya Bapak Ibu. Jadi yang diuploadnya itu adalah surat kerja atau surat tugas, termasuk laporan tugas pelaksanaannya. Nah, itu nanti di PDF-kan, ingat maksimal 10 MB. Gitu ya. Nah, lalu yang perlu diketahui juga bahwa guru dapat memilih lebih dari satu tugas tambahan berdasarkan surat keputusan atau surat tugas yang telah diberikan. Kan ada juga kan misalnya tugas tambahan sebagai panitia pelaksanaan asesmen. Misalnya kan. Itu juga silahkanlah dimanfaatkan. Dokumen yang diunggah berupa surat tugas dan surat keputusan beserta dengan surat laporan tugas pelaksanaan dalam satu file. Jadi filenya jangan dipisah-pisah. Dalam satu file, dalam format dokumen PDF. Nah, jika tugas yang diberikan kepada Anda tidak termasuk dalam tugas tambahan di sini, maka Anda dapat melewati pengisian tugas tambahan dan lanjut ke halaman berikutnya. Nah, itu ya Bapak Ibu sekilas terkait dengan bukti dukung ya. Nanti di konten saya selanjutnya nanti Bapak Ibu kita akan coba bahas untuk bukti-bukti fisik yang lain dari 18 item itu ya Bapak Ibu. Ya, ini sekedar mengingatkan tentang bukti dukung untuk guru. Karena ada 3 itu tadi ya, mencakup itu ya. Dari 3 ini sebenarnya kalau di uraikan itu bisa menjadi 18 item ya. Nah, ini bisa item. Misalnya dokumen RPP, lalu dukung pengembangan kompetensi kan banyak tuh. Pelatihan, seminar ya, lokakarya misalnya, atau praktek baik, aksi nyata dan lain-lain lah. Itu bisa kepada pengembangan kompetensi. Dan yang ketiga adalah tugas tambahan. Jadi mencakup 3 hal besar ini, itulah yang menjadi fokus untuk guru. Dan itu diupayakan bukti fisiknya ada ya, baik itu bentuk sertifikat, piagam, laporan, seperti itulah kira-kira ya Bapak Ibu.
Ya itu saja ya Bapak Ibu terkait dengan apa namanya paparan bukti dukung atau bukti fisik. Nah, kalau tadi ada yang bertanya tentang apa tadi ini sertifikat yang disediakan apa namanya ya, kalau misalkan ada yang sertifikat yang belum masuk di tahun 2023, ya, harusnya ini masuk di tahun 2023 di SKP Bapak Ibu, gitu ya. Jadi ini jelas kalau dihitung dari Januari sampai Juni ini jelas nggak masuk, Bapak Ibu ya. Nah, jadi harus pada periode itu, gitu Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan ini bisa paling tidak bisa menjadi perhatian semua ya Bapak Ibu. Lalu jika poin dalam satu semester lebih dari 32 apakah akan diakumulasi? Nah, itu di sini tidak ada penjelasan ya terkait apakah nanti kelebihannya bisa diakumulasi ke berikutnya ya. Di sini tidak ada penjelasan. Yang jelas berapapun nilainya di situ Bapak Ibu, itulah ya poin-poin yang didapat Bapak Ibu selama satu semester. Ya mudah-mudahan nanti barangkali ada teman-teman yang lebih apa namanya lebih memahami terkait dengan bagaimana apabila lebih dari 32 poin apakah diakumulasi atau tidak gitu Bapak Ibu. Kan ini kita baru memulai ya dari Januari ini ya. Ya, belum lama. Masih dalam tahap mungkin ya percobaan atau uji coba. Nah, mudah-mudahan ya syukur-syukur juga diakumulasi begitu ya sehingga tidak mubazir nilainya. Itu saja ya Bapak Ibu terkait dengan paparan ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.